dari paparan patogen. Yang keempat yaitu sebagai sistem koagulasi atau pembekuan darah. Teman-teman, darah terdiri atas dua bagian. Yang pertama bagian cair yang disebut sebagai plasma, dan yang kedua itu bagian padat atau disebut sel-sel darah. Darah membentuk 6-8% dari berat badan tubuh total. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian-bagian darah. Bagian darah yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Eritrosit merupakan sel terbanyak yaitu sekitar 5 juta dengan masa hidup 120 hari. Eritrosit berbentuk kalau dari atas bentuknya bulat atau oval, kalau dari samping itu seperti cakram bikonkav, memiliki cekung dengan sentral akromia sekitar 1/2 diameter sel. Eritrosit mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen menuju ke jaringan yang lebih membutuhkannya. Nah, apa itu hemoglobin? Hemoglobin merupakan protein yang mengandung besi yang terdiri dari 4 rantai polipeptida yang sering disebut rantai globin, yang setiap rantainya memiliki kantong sebagai tempat penyimpanan gugus hem yang mengandung besi. Bagian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh terhadap patogen. Leukosit merupakan sel paling sedikit, yaitu hanya sekitar 11.000 dengan masa hidup sekitar 20 hari. Nah, teman-teman, di leukosit ini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada limfosit. Limfosit berperan pada paparan infeksi virus. Ciri-cirinya hanya berinti satu, tidak bergranula, dan ukurannya itu paling kecil. Selanjutnya ada neutrofil. Neutrofil berperan pada infeksi bakteri fase akut. Ciri-cirinya itu memiliki inti sel yang banyak atau sering disebut polimorfonuklear, bergranula halus, berwarna ungu muda, terdapat sitoplasma dan lobusnya itu ada 3-5 lobus. Yang ketiga ada eosinofil. Eosinofil berperan pada infeksi yang disebabkan oleh parasit dan kasus alergi. Ciri-cirinya itu ada granulanya besar, berwarna ungu jingga, lobusnya itu seperti kacamata, sitoplasmanya besar-besar dan nukleusnya banyak, atau sering disebut polimorfonuklear. Selanjutnya ada basofil. Basofil berperan pada alergi dan kasus keracunan logam berat. Ciri-cirinya itu granulanya besar dan berwarna ungu tua. Lobusnya ada 2-3. Nukleusnya banyak atau disebut polimorfonuklear. Nah, yang terakhir ada monosit. Monosit berperan pada infeksi yang disebabkan oleh parasit, bakteri, dan jamur. Ciri-cirinya itu berinti satu dan warnanya ungu tua. Monosit ini besar-besar. Nukleusnya satu dan ada cekungan. Jadi seperti berbentuk hati dan tidak bergranula. Kalau di jaringan namanya makrofag, kalau di
peredaran darah namanya monosit. Nah, bagian darah yang ketiga atau yang terakhir ada trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara lebih dari 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Trombosit ini berfungsi sebagai sistem koagulasi atau sebagai sistem pembekuan darah. Komponen darah sendiri bisa dilihat seperti di gambar. Plasma menduduki sekitar 55% dari volume darah total. Sisanya adalah sel-sel darah, yaitu sekitar 45% yang terdiri dari trombosit 0,6 sampai 1,0% dan leukosit 0,2%. Dan yang terakhir ada eritrosit menempati bagian besar volumenya, yaitu 99%